Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa ilmu pengetahuan teknologi, dan sebagai seni. Kedudukan bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yakni masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial, budaya, dan berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia yang bersatu dalam satu kebangsaan dan mempunyai cita-cita, rasa, senasib, dan sepenanggungan yang sama. Selanjutnya, bahasa sebagai ilmu pengetahuan teknologi, yaitu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian pelajaran, penulisan buku, atau penerjemahan, dilakukan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bangsa kita tidak tergantung sepenuhnya kepada bangsa-bangsa asing. Bahasa Indonesia sebagai seni, yaitu bahasa juga dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair dan puisi. Dalam hal ini dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam agar dapat mengetahui makna yang ingin disampaikan penulis atau pengarang seni. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti yang tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti yang tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia." Kedudukan penting bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukannya sebagai bahasa nasional, yakni sebagai lambang negara, kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warganya, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa Nusantara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa penggambar pendidikan, alat pengembangan kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia awalnya berasal dari bahasa Melayu yang serumpun dengan Malaysia. Bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia yang telah diresmikan pada tanggal 27–28 Oktober 1928 setelah dilakukannya Kongres Pemuda I. Cikal bakal Republik Indonesia adalah bahasa Melayu yang terbentuk dari bahasa Arab, Persia, Sanskerta, dan bahasa-bahasa Melayu di Nusantara yang mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Beberapa pasal dalam UUD 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi terdapat pada pasal 25 ayat 3 yang isinya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan teknologi, seni, dan bahasa media massa.